sangat dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran dalam menciptakan kondisi di mana seseorang bisa meningkatkan minat dan baca. Saya di Hari Buku Nasional ini saya hanya bisa berucap seperti ini ya. Kalau sudah bisa membaca karang, mari kita bertempur di atas lautan itu. Dan salah satu perahu yang harus kita naiki adalah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PWI. Anda kembali menyaksikan channel PWI Sumeneb dan masih dalam program PWI Talk bersama saya Wildan. Baik Sobat PWI, di era digital saat ini semua seolah-olah telah berada di ujung jari. Sekali klik maka dunia telah terbuka luas. Namun ada satu fakta yang tidak bisa kita abaikan, bahwa perlahan minat baca semakin mengalami penurunan. Kita semua tahu bahwa buku bukan sekedar tumpukan kertas, tapi ia membantu kita untuk membentuk sebuah pola pikir dan juga menyalakan imajinasi kita. Namun saat ini buku sedang berjuang untuk tetap berada di hati masyarakat. Apakah artinya kita sedang kehilangan para generasi pembaca? Untuk itu dalam rangka Hari Buku Nasional, saat ini kita akan menelisik lebih jauh terkait krisis membaca di era gempuran digitalisasi. Dan telah hadir bersama kita saat ini dua narasumber istimewa sekali. Kita langsung saja sapa mereka. Yang pertama yakni Bapak Ibnu Hajar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Wildan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat PWI, beliau mungkin tidak asing lagi ya bagi Sobat PWI karena cukup sering nih di PWI Talk. Sobat PWI, seperti yang kita tahu Bapak Ibnu Hajar ini merupakan seorang budayawan dan juga penulis buku. Ada beberapa buku yang telah diterbitkan oleh beliau. Baik, selanjutnya ada Bapak Zainur Ridho. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Wildan. Iya, kalau yang ini baru ya Sobat PWI, kayaknya baru muncul nih di PWI Talk. Dan mungkin kita nanti ke depan akan sering-sering bersama dengan Pak Zainur Ridho ya. Kita ngobrolin tentang literasi dan juga minat-minat baca siswa di SMKN. Karena beliau merupakan Kepala Perpustakaan di SMKN 1 Sumeneb. Ya betul. Baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Pak Ibnu sehat? Yang jelas ya harus selalu sehat. Oh, oke, baik. Karena tuntutan ya. Baik, Sobat PWI, sebelum kita lebih jauh membahas terkait krisis minat baca ini, mungkin kita terlebih dahulu membahas tentang Hari Buku Nasional. Seperti apa seorang budayawan dan juga penulis Ibnu Hajar memandang Hari Buku Nasional ini? Iya, ya sebenarnya kalau kita menurut sejarah ya, ini penting dan saya sangat bangga sekali ya. Karena pemerintah kita mencanangkan pada tanggal 17 Mei itu sebagai Hari Buku Nasional. Dan ini mohon maaf dalam tanda petik masih kurang populer di masyarakat. Padahal ini sudah dicanangkan waktu itu Menteri Pendidikan Nasional waktu itu dijabat oleh Profesor Dr. Amalik Fajar ya. Di Kabinet Gotong Royong. Jadi kenapa dicanangkan Hari Buku Nasional? Karena pada saat itu ada muncul sebentuk kegelisahan bagaimana minat baca yang ada di masyarakat, kecintaan terhadap buku di masyarakat mulai menurun ya. Sehingga tanggal 17 Mei, kenapa diambilkan tanggal 17 Mei? Karena tanggal itu adalah berdirinya Perpustakaan Nasional. Jadi 17 Mei 1980 itu pemerintah kita waktu itu di era Orde Baru mendirikan Perpustakaan Nasional, sehingga tanggal itu diambil untuk dicanangkan menjadi Hari Buku Nasional. Sangat disayangkan sekali ya bahwa ini belum terlalu populer di masyarakat. Ya ini sebenarnya karena seperti yang William katakan tadi, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan masuknya era digital dan semacamnya ini, ya generasi-generasi sekarang atau mungkin kecintaan terhadap buku itu mulai pudar ya, karena mereka lebih pegang ini, karena sekali klik kata William tadi sudah muncul, dan ini menjadi sebentuk tantangan lah bagi kita sebenarnya dalam catatan UNESCO itu bahwa kita ini negara kita ini kalah sama negara-negara di Asia terhadap baca, penerbitan buku dan semacamnya. Jadi bayangkan saja ya, kalau di Indonesia itu per tahun menerbitkan ada sekitar 18.000 judul buku per tahun ya. Nah tapi kalau kita melirik ke tetangga, negara Jepang itu per tahun itu 40.000 judul buku per tahun. Sementara di Cina ini lebih dahsyat lagi. Beberapa tahun yang lalu ini hasil survei UNESCO ini ya. Jadi kemudian di Cina ada 140.000 judul buku per tahun. Jadi bayangkan di tengah kondisi secara geografis negara kita dari Sabang sampai Merauke, kita mengenal konsep negara maritim, kepulauan, archipelago, state principle misalnya semacamnya dengan penduduk yang sedemikian rupa, tetapi
menerbitkan atau mencetak buku per tahun itu sekitar 18.000. Ini kan ngeri. Ada apa ini? Oke, itu nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Kenapa nih kok masyarakat Indonesia nih rasa-rasanya minat untuk menerbitkan bukunya rendah sekali ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ke Pak Zain Nurridho terlebih dahulu. Seperti apa Anda memandang Hari Buku Nasional? Iya. Untuk Hari Buku Nasional itu kayaknya lebih ke ini ya, apa namanya, keterlibatan masyarakat itu ya. Jadi harus masyarakat ya perlu tahu, mungkin di media sosial mungkin bisa digalakkan lebih efektif lagi, misalkan di pamflet dan sebagainya gitu. Sehingga masyarakat dari menengah ke bawah itu bisa bisa melihat ada Hari Raya Buku Nasional seperti itu. Tapi untuk di lingkungan SMKN 1 Sumeneb sendiri itu sudah familiar gak sih Pak terkait Hari Buku Nasional ini? Terima kasih ya. Untuk Hari Buku Nasional sepertinya masih belum kayaknya. Bahkan di SMK sendiri. Iya, betul sekali. Oke, baik. Pak Ibnu, kita kembali ke tadi bahwa di Indonesia ini jumlah judul buku yang diterbitkan per tahunnya masih terbilang cukup rendah. Ini kalau Pak Ibnu sendiri memandang apa sih yang menjadi alasan masyarakat mungkin tidak minat untuk menerbitkan judul buku? Ya ini sebenarnya kompleks ya. Yang pertama yang jelas minat baca yang tidak, dalam arti yang tidak, maksud saya minat baca yang kurang begitu agresif dari masyarakat. Terus kemudian mungkin dari pihak penerbit sendiri kan mereka sudah bisnis, profit oriented. Ngapain saya menerbitkan buku banyak-banyak? Wong pada akhirnya juga tidak dibeli oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat ini kan, masyarakat kita ini kan lebih suka budaya oral daripada budaya baca. Jadi lebih banyak budaya oral. Setuju. Dan diperparah lagi sehingga kita tidak mencoba untuk memberikan sosialisasi. Kita hanya mengenal bahwa buku adalah jendela dunia, mengenal buku seperti ini. Itu kan hanya slogan aja, tapi secara praktis, secara empiris, ya dalam tanda petik, mohon maaf, bahkan tidak hanya di sekolah-sekolah, kebetulan kita di SMK 1 ini, ya saya tidak tahu di SMK 1 sirkulasi siswa-siswi masuk ke perpustakaan itu seperti apa, saya tidak punya data itu. Nanti kita akan tanya nih. Tapi yang jelas ya, misalnya di kabupaten kota, di beberapa kabupaten kota, barangkali teman-teman PWI di Jawa Timur bisa melakukan survei lah itu ya. Nah, tidak hanya di Sumeneb, Wildan, nanti kunjungan ke perpustakaan itu mulai. Nah, bahkan ini yang paling ngeri, UNESCO itu mengatakan di Indonesia itu 15 tahun ke atas yang suka baca, yang bisa baca ya, yang bisa baca 87,9%. UNESCO ini 15 tahun ke atas. Tetapi mereka hanya bisa membaca tapi tidak paham apa yang dia baca. Jadi kalau dulu pemerintah kita pemberantasan buta huruf, wah itu sukses. Banyak sudah yang bisa baca. Kalau B sama A baca, sama A baca misalnya, itu sukses. Tetapi ketika mereka bisa membaca, kecintaan terhadap buku untuk membaca apa yang dia baca. Jadi yang saya maksud ini tidak hanya sekedar reading for reading saja, ya, tapi bagaimana metatek juga dipahami. Nah, ketika ini masyarakat kita tidak menemukan kenikmatan intuitif, kenikmatan auditif, berdiskusi dengan buku, maka ya itu yang membuat salah satunya mereka move dalam tanda petik untuk membaca. Ngapain sih buang-buang waktu untuk membaca? Lama ini kan gosip aja, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu nih, maaf ya. Oke, baik. Luar biasa sekali penjelasannya. Nah, coba kita sentil ke Pak Zain terlebih dahulu ya tentang minat baca di SMKN 1 Sumeneb sendiri ini seperti apa Bapak? Ya, seperti yang tadi kata Pak Ibnu ya, siswa nih yang keluar masuk di perpustakaan nih yang benar-benar membaca tapi ya Pak? Atau soalnya kan kadang cuma pengen ngadem gitu di perpus. Ini seperti apa Pak? Ya, kalau untuk siswa-siswi SMKN sendiri, kalau dipresentasikan kurang lebih sekitar 30% lah. 30% ya, belum sampai 50%-nya. Itu pun kadang mereka membaca, terus kemudian minjam buku gitu, terus dibawa ke kelasnya seperti itu. Oke. Tapi artinya minat bacanya masih ada. Itu biasanya dari kelas berapa, Bapak? Mayoritas? Biasanya kelas 11 sih. Oh, kelas 11. Ya. Ada tugas tersendiri ya? Ada tugas khusus kah di kelas 11? Biasanya ada beberapa guru mapel, terutama mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan
ada materi resensi novel misalkan. Nah biasanya banyak tuh siswa-siswi yang pinjem buku di sini seperti itu. Oke, berarti karena memang ada kepentingan untuk pembelajaran ya, Iya, betul bukan sekali. karena pengen baca aja gitu. Iya, iya. Oke, wah luar biasa nih. Pak Ibnu gimana menanggapi bahwa 30% loh, 30% Ini loh di mumpung barusan SMK. dikatakan kalau ada tugas baca novel dan semacamnya. Oke. Nah, saya jadi ingat di era-era awal tahun 2000-an itu, ketika booming, mohon maaf saya sebut ya, ada film Ada Apa Dengan Cinta, Oke. kemudian di film itu memegang karya sastra akunya Hairil Anwar, ya generasi-generasi muda pada saat itu, wah ya sama-sama cari mau beli buku itu, mau beli buku itu. Nah, ini kan dalam rangka, artinya begini, barangkali ya tidak hanya di dunia pendidikan ya juga, jadi bagaimana saya juga berharap bagaimana dari pihak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan di pemerintah pusat, bagaimana program untuk memajukan minat baca ini, nah juga ya harus ditingkatkan. Jadi mereka harus memiliki win-win solution ya. Artinya untuk menemukan minat baca. Jadi bagaimana caranya? Ya barangkali resep, ayolah. Karena dengan membaca kita bisa melihat dunia, dengan membaca kita bisa mengetahui apapun dan semacamnya. Karena lintas agama pun mengajarkan kepada umatnya untuk suka membaca. Artinya membaca keadaan, terus membaca diri, membaca teks juga. Bahkan kalau boleh saya katakan, mohon maaf ya bagi yang berbeda agama, diktum pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah diktum kebudayaan. Kenapa saya katakan diktum kebudayaan? Iqra, budaya membaca. Nah ini, nah ini. Jadi barangkali sudah janji Allah lah. Saya bukan kiai ya sebenarnya kalau bukan di kitab suci kita. Nah Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu pengetahuan, memiliki ilmu pengetahuan. Mau tidak mau, suka atau tidak. Nah, seperti Wildan juga wartawan. Ya wartawan harus banyak baca dong. Biar tulisannya bagus, biar datanya juga bagus. Jadi ya ayo suka gerakan. Gimana Pak? Saya sudah jadi ibu rumah tangga. Gimana wong saya baca toko, jaga toko dan semacamnya. Ya paling tidak sehari 1 lembar, kenapa tidak? Oh, sehari 1 lembar ya. Kalau bacanya di lewat HP? Nah ini dia. Nah, itu dia. Nah, Apakah kenapa? mungkin ada pergeseran makna dan nilai membaca itu sendiri Om di masyarakat? Iya, mungkin saya melihatnya. Saya sepakat dengan e-book. Saya sepakat dengan beberapa media sosial yang menyajikan tentang informasi membaca itu. Nah, tetapi persoalannya kadang-kadang konsentrasi kita buyar ketika iklan itu lewat. Nah, terus kemudian Nggak premium berarti. Dan ketika misalnya sinyal hilang-hilang, terus kemudian ya juga agak ribet ya kita melihatnya. Tapi kalau buku misalnya ya kayak gini kan simple aja, bisa ditaruh di tas. Nah, setelah ini kita buka, ya selesai ya kita taruh aja kan, ini nih simpel, secara simpel. Ya tapi enggak tahu ya, saya enggak tahu sejauh mana pengaruh elektronik ini ya. Jadi medsos ini sehingga, tapi saya lihat juga suka baca juga, baca status. Oh gitu. Baca ini dan semacamnya. Jadi dengan adanya e-book kenapa tidak? Dulu zaman-zaman saya kuliah misalnya, zaman-zaman saya kuliah, untuk memahami pemikiran Karl Marx, Nietzsche, Immanuel Kant, bahkan sastrawan-sastrawan Indonesia kayak Pram, terus Rendra, kita harus baca tuntas buku. Sekarang kan tinggal klik kata-kata bijak Wildan, klik, ya selesai. Jadi mereka tidak utuh. Apalagi ada OpenAI ya. Nah, apalagi ada OpenAI. Jadi tidak utuh. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Menjadi sebuah tantangan. Maka di Hari Buku Nasional ini, dan orang banyak bertanya sih sebenarnya, masihkah buku itu eksis? Saya masih percaya. Betul. Saya masih percaya. Karena seolah-olah seperti yang Wildan bilang tadi bahwa buku sendiri masih berjuang untuk tetap ada di hati masyarakat, seperti itu ya Pak Zain ya. Oke, baik. Tapi kalau dari sisi Pak Zain sendiri sejauh ini apa sih sebetulnya yang Anda lihat ya dari teman-teman di SMKN? Ini tantangannya seperti apa sih yang paling menonjol sekali bahwa minat mereka ke perpustakaan ini cukup rendah seperti itu? Betul sekali ya. Untuk minat baca memang kurang kuat sebenarnya, bukan rendah tapi kurang kuat. Kurang kuat ya. Itu kalau nggak disuruh sama gurunya gini nggak bisa seperti itu. Cuman kalau di sini di perpustakaan kita integrasikan dengan kurikulum. Misalkan kayak seperti literasi membaca. Oke. Contohnya misalkan di setiap jam pertama di SMKN 1 Sumeneb itu membaca surat Yasin bersama-sama. Ya, yang dipandu oleh salah satu guru agama melalui pengeras suara seperti itu. Kemudian yang kedua, perpustakaan ini berkolaborasi dengan guru pengajar. Mereka kan kadang nggak suka baca buku seperti ini misalkan dalam bentuk cetak. Nah, di sini ada aplikasi seperti itu. Sudah ada
aplikasinya seperti apa nih? Aplikasinya di Play Store gitu Mbak. Iya, nanti bisa diunduh sama teman-teman, sama siswa-siswi, kemudian membaca di situ. Oke, ini inovasi dari SMK sendiri atau kolaborasi dengan salah satu penerbit Kubuku. Oke, baik, luar biasa ya. Tapi kembali lagi bahwa dengan minat baca yang kurang kuat, Pak Zen sendiri ada nggak sih menemukan bahwa ternyata ini yang menyebabkan minat baca di teman-teman SMK masih kurang kuat sampai saat ini? Faktor utama banyak sih. Salah satunya kecanduan bermain game sebenarnya. Waduh, oke. Ya, kemudian selain itu ini TikTokan dan lain sebagainya itu yang membuat mereka lebih ke visual, itu lebih ke itu. Artinya sudah mulai beralih ke medsos dan juga hal digital lainnya gitu ya Pak Zen ya untuk di teman-teman SMK sendiri. Ya betul sekali. Oke, luar biasa. Pak Ibnu tadi sempat bahas kita ya bahwa ada pergeseran makna nih, membaca maknanya yang dulu dan sekarang nih seolah-olah sudah bergeser. Kalau Pak Ibnu sendiri memaknai membaca sendiri itu apa? Iya, saya lebih melihatnya membaca itu kita mencoba untuk berdialog dengan kenyataan yang dimunculkan oleh penulis. Oke. Jadi misalnya kayak dulu zaman-zaman saya sekolah, ini Budi, ini Bapak Budi, kan ada substansi. Jadi tidak hanya mengenalkan ini, tapi mengenalkan substansi dengan gambar misalnya untuk anak-anak tingkat SD dulu, zaman-zaman saya SD masih ingat itu betul. Jadi artinya ketika mencintai dengan membaca ini sebenarnya saya tidak tahu ya bagaimana caranya membangun sebuah kenikmatan auditif ya. Karena pikiran kita sama-sama tidak sama ya, berbeda. Tapi barangkali itu kalau saya sih sendiri resepnya memaknainya begini. Apa sih susahnya kalau sehari satu lembar? Atau mungkin ketika dalam perjalanan satu bab misalnya, ya, wira-wiri misalnya keluar kota dan semacamnya. Ngapain? Kalau tidak capek kita bawa buku. Nah disinilah sebenarnya apakah sudah misalnya kayak teman-teman, mohon maaf ini, kayak teman-teman PNS, para dosen, para guru dan semacamnya. Kan kayak dosen guru itu kan sudah ada ini tunjangan profesi. Nah, apa sih susahnya 1 bulan dari tunjangan profesi sisihkan untuk beli 1 buku? Tapi bukan untuk pajangan. Gitu kan, ya. Jadi kan kebanyakan seperti itu soalnya. Jadi artinya ya pemerintah kita kan guru, dosen ada tunjangan profesi. Mohon maaf untuk teman-teman guru dan dosen misalnya, mungkin meningkatkan profesionalisme kan sebenarnya bukan untuk beli mobil, bukan untuk cicilan rumah dulu, tapi ada yang terindikasi seperti itu ya. Tapi ayolah kita mantapkan dulu karena dengan demikian saya lebih melihatnya, ayo dengan membaca kita akan mampu dunia akan kita buka melalui membaca dan dengan membaca buku tentunya kita bisa memahami tentang pikiran orang lain, kenyataan-kenyataan yang ada di luar pikiran kita, sehingga itu menambah wawasan kita. Jadi kenapa negeri kita ini menjadi negeri yang damai walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku dan semacamnya? Karena saya akui dia lebih kepada membaca keadaan, membaca diri. Nah, alangkah lebih indahnya lagi kalau mereka ditambah dengan kecintaan membaca teks. Kemudian memahami di balik teks itu ada meta teks gitu kan, begitu itu kan. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Orang seperti yang saya katakan di awal tadi, orang Indonesia sudah pintar baca semua. Tidak ada yang buta huruf sekarang barangkali. Kalau di persentase paling 0 sekian persen lah itu ya. Nah, tapi mereka memahami apa yang dia baca itu kan itu yang susah. Yang susah. Nah, ini yang ekstrim yang kemudian informasi dari UNESCO itu 89,7% anak di atas 15 tahun di Indonesia itu sudah bisa baca. Tetapi sulit memahami apa yang dia baca. Dan ini menjadi PR. Mohon maaf ya, bukan hanya PR teman-teman guru, teman-teman dosen. Nah, membaca itu kan barangkali bisa dimulai sejak dini. Jadi misalnya mapel ini, kamu untuk memahami mapel ini kamu harus tambah pengetahuanmu dengan membaca buku ini misalnya. Karena ada kan. Nah, misalnya guru matematika. 5 tambah 5 10. 7 tambah 3 10. 6 tambah 4 10. Jumlahnya sama-sama 10, tapi ada banyak cara untuk masuk ke angka 10. Ada banyak cara kamu untuk cerdas. Salah satunya adalah membaca. Tidak hanya sekedar mengerjakan PR, tidak hanya sekedar begitu gitu kan. Jadi kan ada banyak jalan untuk itu, sehingga ya kita tidak mencari siapa yang harus suka baca. Ya kalau seperti ini kita hanya mengkambing hitamkan siswa, mengkambing hitamkan guru misalnya dalam tanda petik, tapi enggak. Tapi masyarakat kita. Salah satu contoh di lingkungan keluarga juga. Kadang-kadang kan kita bisa menyuruh anak kita di rumah, kamu belajar, coba baca bukumu.
Nah, sementara kita asik dengan remote TV. Nah, ini pembelajaran secara empirik juga penting, itu merupakan salah satu metode. Oke, nah ini akhirnya Wildan jadi penasaran juga di SMK 1 nih, apakah para guru-gurunya gitu sudah mencontohkan minat baca yang tinggi kepada siswa-siswa di Bapak? Kira-kira? Sebagian iya, sebagian juga tidak. Sebagian besar atau sebagian kecil nih yang tidak? Yang tidak sebagian besar lah. Wah, Aduh, sepertinya mungkin nanti bisa ada kolaborasi ya Pak Ibnu ya dengan budayawan dan juga penulis-penulis. gini ya, dan artinya bisa kan sebenarnya kan di pemerintah kita, pemerintah daerah kita, mohon maaf ya kan ada Mancah. Jadi gerakan membaca, ada perpustakaan keliling apa dan semacamnya. Ya paling tidak suatu ketika. Tapi ada satu hal, walaupun ada perpustakaan keliling, kenapa tidak laku? Nah, segmennya itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau perpustakaan keliling datang ke TK, misalnya yang dibawa buku adalah tulisannya Plato, Aristoteles itu kan. nah ini kan artinya multi segmen itu juga perlu diperhatikan. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Misalnya ada pertemuan ibu-ibu, pertemuan PKK. Nah, perpustakaan keliling datang, yang dibawa misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya. Mungkin ya enggak mungkin lah. Paling tidak acara memasak gitu ya, resep. Nah, itulah pada awalnya sehingga tingkat kebutuhan itu muncul. Nah, pada akhirnya ini. Dan itu bisa diturunkan kepada anak-anak kita. Jadi, bahkan kan gini kan. Ya mohon maaf, mudah-mudahan tidak di SMK. Ada beberapa, saya tidak mau menyebutkan. Didikan gak nih? Jadi di beberapa lembaga pendidikan misalnya, ketika buku sudah tidak dipakai ditimbang. Oh. Nah ini lagi upaya pendokumentasian gitu kan. Ketika tidak dipakai, misalnya ya, wah ini sudah expired. Sudah tahun betul. Misalnya ini sudah expired, ini kurikulum lama, materi kurikulum lama. Tapi persoalannya, upaya pendokumentasian, pengarsipan sebagai sebuah sejarah peradaban buku, ini kan penting. Ya kadang-kadang misalnya mohon maaf, ketika saya ke undangan tahlil atau apa, mohon maaf. Jadi serbetnya itu kadang-kadang, ini kok buku ini, lembaran buku ini, wah ini ngeri. Atau mungkin bungkus kacang yang paling sering kita temukan. Bungkus kacang. Nah ini, jadi memahami artinya literasi itu kan hanya tidak sekedar bagaimana buku dikumpulkan, tetapi bagaimana juga pengarsipannya itu juga penting. Nanti barangkali teman-teman PWI bisa survei lah ke perpustakaan daerah, apakah itu sudah sudah dapat tugas lagi ya. Ini mumpung momentum Hari Buku Nasional. Nanti akan ada lagi perayaan Hari Buku Dunia. Jadi. Baik, Pak Zen tadi sempat disinggung oleh Pak Ibnu juga ya bahwa ada banyak cara kok untuk cerdas gitu. Artinya juga akan ada banyak cara untuk menarik minat baca siswa seperti itu. Wildan jadi ingin tahu apa saja upaya yang telah dilakukan oleh perpustakaan di SMKN 1 Sumeneb ini dalam mewujudkan hal tersebut, Pak Zen. Untuk saat ini kami fokus ke ini ya, penambahan buku koleksi-koleksi yang memang dibutuhkan sama siswa-siswi. Misalkan mereka request buku A misalkan, nah, nanti kami datangkan buku tersebut. Gitu. Artinya untuk stok buku yang ada di sini menyesuaikan minat dari siswa-siswa. Ya betul. Mayoritas apa Bapak untuk yang di sini, yang di SMK? Mayoritas kalau novel biasanya ini karya-karya Pramudia, Natur gitu seperti itu. Oke, baik. Selain itu pastinya juga buku-buku tentang mapelnya mereka juga ya. Ya betul sekali. Ada upaya lain selain hal tersebut Pak Zen mungkin dalam meningkatkan minat baca teman-teman? Upaya lain misalkan kita nge-share di media sosial, misalkan WA, silakan membaca, silakan kunjungi perpustakaan dan lain sebagainya seperti itu. Sejauh itu membuahkan hasil atau tidak? Membuahkan hasil, tapi mungkin sekitar ya seperti saya katakan tadi 30% saja. Artinya sebelum ini tidak 30% Pak Ibnu ya. Tapi untuk literasi yang sudah disediakan oleh SMK seperti apa kalau menurut Pak Ibnu sendiri yang bisa dilihat di sini? Iya, saya lihat buku-bukunya ya hebat lah, luar biasa ya. Tapi ya ada beberapa buku-buku sastra, ada buku-buku sejarah semacamnya. Ya saya apresiasi. Cuman yang tidak saya apresiasi, bukunya masih rapi dan bagus. Harusnya sudah buluk kalau sering dibaca. Saya tidak tahu apakah tidak diminati, itu yang jelas ya. Saya lihat di perpustakaan ini buku-bukunya untuk tingkat SMA itu sudah luar biasa. Bahkan sekitar beberapa tahun yang lalu, ini berkaca kepada tetangga kita ya. Jadi di Jepang itu mau lulus SMP, walaupun fisika, kimia, matematikanya itu 10 atau berapa kalau tidak baca satu buku sastra, dia tidak akan lulus. Apalagi mau lulus SMA. Bahkan
penulis-penulis yang sekarang muncul ini teknologi AI itu kan juga ngeri juga ini kan. Betul. Nah, jadi bisa jadi penulis dadakan. Penulis dadakan. Tapi artinya bagaimana bisa menjadi penulis profesional kalau tidak suka baca? Jadi kan untuk menjadi penulis profesional ya harus baca dong. Barangkali ini bagi mereka juga pengen kadang-kadang kenapa sih kok kadang-kadang orang-orang lebih suka itu di ruang tamunya itu hiasannya keramik Cina apa dan semacamnya. Nah sisihkanlah barangkali 5 atau 10 X lembar itu kan hiasan buku itu kan. Mungkin kurang estetik menurut Kurang mereka. Makanya di rumah saya ada pakai perhiasan itu. Ada sekitar hampir 1.500 buku perpustakaan pribadi saya di Ya rumah. betul, luar itu biasa kan. sekali loh Sobat PWI di kediamannya Pak Ibnu ini ada perpustakaan mini ya bisa kita bilang seperti itu ya Pak Ibnu. Perpustakaan pribadi lah itu kan. Baik, artinya untuk fasilitas buku yang sudah disediakan oleh SMK ini sudah mumpuni sekali ya Pak Ibnu. Iya, untuk ukuran-ukuran anak SMA ya, di setingkat SMA SMK ini saya lihat ini dongeng Mbah Tejo, terus kemudian ada beberapa buku terbitan karya beberapa teman-teman penulis kayak De Lestari, kemudian ada ini juga ini kan luar biasa. Jadi artinya kenapa? Saya lebih melihatnya sebuah negara itu akan maju kalau masyarakatnya berbudaya. Sebuah negara itu akan maju ketika masyarakatnya cinta baca. Dan konsep-konsep nilai kehidupan, maaf tidak menafikan ilmu yang lain, kita temukan dalam sebuah tulisan yang berupa karya sastra. Karena di situ kita diajak untuk berimajinasi, diajak untuk berpikir, diajak untuk begini, begitu dan semacamnya. Walaupun tidak menafikan buku-buku yang lain juga ya. Jadi artinya, nah banyak jalan sebenarnya yang saya katakan tadi. Jadi di SMK ini tinggal bagaimana menggenjot. Nah, saya tidak tahu kan, yang lebih tahu kan para guru dan teman-teman di SMK sini ya, bagaimana membangun sebentuk budaya dalam tanda petik untuk budaya baca itu luar biasa sekali muncul di sini. Mungkin dengan adanya festival baca. Nah, jarang sekali toh. Barangkali di Sumeneb barangkali tidak pernah kita menemukan misalnya pameran buku. Gak ada basar buku misalnya. Betul sekali. Nah, ini juga untuk menarik minat baca. Artinya barangkali nah ini yang perlu dilakukan. Saya juga mungkin untuk sekolah-sekolah dan semacamnya hampir ya perpustakaannya itu hanya berisi buku-buku mapel saja. Nah itu yang membuat mungkin siswa enggan untuk masuk ke perpustakaan itu kan. Jadi artinya Pak Zen untuk di SMK sendiri apakah perpustakaan ini masih menjadi pusat literasi utama gitu bagi teman-teman SMK atau mungkin ada yang lain? Ya betul. Di sini kan ada buku mapel gitu kan ya, terus ada karya sastra, novel dan lain sebagainya gitu. Mungkin salah satu pusat utama untuk literasi di sekolah. Artinya masih menjadi pusat utama ya perpustakaan di sini. Iya betul. Nanti berarti PR-nya adalah menggenjot minat baca dari teman-teman SMK gitu ya Pak. Ya, kita tahu kan Pak Zen ya, jurusannya di SMK itu apa saja itu kan. Kan intinya ketika orang masuk SMK gambarannya adalah bisnis, profit oriented ya sebenarnya. Gambarannya akan jadi pengusaha, akan jadi. Nah, ketika saya lihat di perpustakaan ada karya-karya sastra, ada buku sejarah. Nah, ini loh yang saya maksud jadi teknokrat yang berbudaya, pengusaha yang berbudaya. Nah, jadi misalnya desain grafis yang berbudaya, bagaimana mereka bisa melahirkan imajinasi yang luar biasa ketika tidak membaca itu kan. Seperti apa menurut Pak Zen sendiri menanggapi pernyataan dari Pak Ibnu? Ya, saya tertarik tadi dengan pelajarannya Pak Ibnu tentang pameran buku atau festival buku gitu. Cuman ya ini perlu perencanaan yang lebih matang dan kreatif gitu untuk diterapkan di sekolah kami. Oke, luar biasa. Nah Pak Ibnu tentang budaya tadi ya, menelisik dari sisi budayawan, menurut Pak Ibnu sejauh ini seperti apa sih peran buku untuk medium apa istilahnya ya, melestarikan budaya kita? Ya, jadi buku itu kan sebenarnya adalah salah satu pintu untuk masuk pada dinamika kebudayaan yang kita hadapi. Jadi di dalam buku itu kita temukan itu. Maaf saya lebih bicara kepada buku yang seperti ini. Nah misalnya e-book juga saya sepakat untuk itu juga. Ya coba untuk membudayakan ini kan sebenarnya sekarang adalah budaya pegang HP. Yang mudah-mudahan ketika pegang HP di kafe, kita lihat kan ada siswa, ada mahasiswa duduk mulai pukul 7 malam sampai pukul 11 karena di situ ada wifi-nya. Pegang HP, nah kenapa tidak dimanfaatkan untuk itu misalnya. Dari sekian misalnya 30 menit lah untuk membaca. Nah, urusan setelah itu dia main game, main apa dan semacamnya. Saya tidak mengharamkan, saya bukan tidak setuju orang main game, enggak ya silakanlah. Nah tetapi paling tidak membaca hal yang dia inginkan gitu kan. Misalnya dia suka sejarah, tolong baca sejarah. Suka sastra, baca sastra. Suka astronomi ya silakan buka buku yang nuansanya adalah astronomi. Nah disinilah yang saya katakan di awal tadi, membaca adalah akan mengantarkan,
akan menemukan makom kita itu di mana itu kan. Makom kita di mana. Makanya saya selalu menggaungkan seorang penulis yang hebat pasti ada seorang pembaca yang hebat. Kayak Wildan, seorang wartawan yang hebat misalnya, tulisannya, karyanya adalah seorang pembaca yang hebat. Jadi jangan pernah bermimpi menjadi wartawan yang hebat kalau tidak menguasai suku kata, kata yang semacamnya, tidak menguasai bagaimana tata bahasa, kemudian bagaimana kemudian straight news, apa itu investigation news dan semacamnya. Kan tidak hanya berbicara seorang wartawan itu kan sebenarnya, mohon maaf ini Wildan ini kan, Wildan seorang jurnalis misalnya. Nah, apalagi wartawan di daerah yang dituntut untuk mengetahui semua hal. Ketika ada kasus kriminal, ada kasus kebudayaan, ada persoalan event ini, ada kasus pemerintahan. Wah ini sebenarnya berat sekali sebenarnya. Jadi untuk saudara-saudara saya ya teman-teman wartawan, ayo tingkatkan minat baca. Ya, jadi jangan hanya bisa menulis, akan kelihatan kok dari karyanya itu. Oke, baik, luar biasa. Nah kalau Pak Zain sendiri, menurut Pak Zain dari sudut pandang kepala perpustakaan ya, sejauh ini seberapa besar sih peran buku-buku dalam hal bentuk seperti ini ya, bukan melalui e-book atau hal lain, ini dalam meningkatkan literasi teman-teman di SMK Bapak? Menurut saya sangat besar sekali pengaruhnya. Karena buku ini kalau kita membaca kan nuansanya berbeda daripada e-book dan lain sebagainya. Misalkan kita merasakan membolak-balikkan halaman, terus mencium ini tinta gitu kan ya. Aroma kertasnya seperti apa. Kemudian imajinasi ini ketika membaca buku lebih mudah tersampaikan. Gitu. Artinya memang sebetulnya peran buku dalam bentuk fisik ini masih besar sekali ya dalam meningkatkan saya masih percaya. Pengetahuan. Saya masih percaya ke depan dia akan tetap eksis walaupun sebenarnya akan berdarah-darah gitu kan. Betul. Jadi, makanya, apalagi kan perkembangan digital ini luar biasa sekali dan teknologi. Iya, jadi artinya begini, walaupun kita menulis, kita punya web, punya blog dan semacamnya, kita menulis di situ. Tapi kalau tidak, nah ini kan awalnya bagaimana mencintai buku. Jadi mencintai buku ya awalnya mencintai dengan membaca. Kalau kita suka baca, cinta baca, padanya kita akan butuh. Jadi ya, ngapain Pak? Penerbit sekarang itu masuk ke toko buku, ya ada beberapa toko buku yang sudah collab sekarang itu. Jadi teman-teman IKP lagi gelisah, Ikatan Penerbit Indonesia sekarang lagi gelisah. Ada beberapa toko buku yang sudah collab. Jadi minus pembeli. Jadi juga perusahaan-perusahaan penerbit juga lagi mikir-mikir sekarang. Nah, ini juga perlu dilakukan. Langkah dari pemerintah apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, dengan e-book misalnya. Tapi kembali lagi bagaimana kita bisa menulis di blog, bagaimana kita bisa menulis esai, opini apa semacamnya, kita punya akun sendiri, punya web sendiri, tentunya harus dengan membaca. Tapi Pak Ibnu, dalam konteks lokal ya di Sumeneb, seperti apa Anda melihat peran buku dalam menjaga tradisi dan juga budaya? Sebetulnya ada nggak sih di Sumeneb itu satu buku khusus yang membahas tentang keseluruhan sejarah Sumeneb dan kita bisa temukan di situ? Nah, kalau bicara tentang satu buku khusus yang bicara tentang sejarah Sumeneb, nggak ada. Kenapa? Karena budaya kita adalah budaya oral dari dulu. Jadi jejak-jejak tertulis, lontar apa dan semacamnya sangat minim untuk Sumeneb. Dan untuk budaya membaca, masyarakat Sumeneb, mohon maaf, sangat ironis sekali. Terutama di kalangan anak muda. Sangat ironis sekali. Jadi bayangkan ya, mohon maaf ini. Bayangkan, bahkan saya pernah mengisi sebuah acara di salah satu seminar. Nah, itu seminar sastra. Saya tanya, Leo Tolstoy, Anton Chekhov, gak kenal mereka lah jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Kalau mereka jurusan matematika mungkin wajar itulah ya. Saya tanya, mereka taunya ya, wah Hairil Anwar, ya boleh lah. Tapi ketika jurusan bahasa dan sastra tidak mengenal Leo Tolstoy, Anton Chekhov, terus kemudian sastrawan-sastrawan dunia, peraih-peraih Nobel, ini kan ngeri. Sangat ironis sekali, ini sangat ironis sekali. Jadi ini perlu kerja komunal ya sebenarnya, bagaimana membangun kecintaan membaca. Jadi momentum Hari Buku ini saya berterima kasih kepada teman-teman PWI yang di antara, mohon maaf, yang lain sudah tidak ingat tanggal 17 Mei ini hari apa gitu kan. Paling yang lahir tanggal 17 Mei aja yang merayakan hari ulang tahunnya. Oke, baik, luar biasa. Tapi itu fakta menarik ya bahwa sampai detik ini masih belum ada satu buku yang secara khusus menulis sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Iya, ada sih sebenarnya. Kemana waktu itu sekitar tahun 2000-an ya, saya dengan beberapa teman, dengan Mbah Sawawi Imron, dengan almarhum Edi Setiawan, dengan RB Rai, dan terus kemudian RB Mukarram, terus kemudian dengan Tajul Arifin, Hidayat Raharja dan saya untuk menulis sejarah Sumeneb, kami sangat kesulitan literatur. Sangat kesulitan literatur sama sekali. Jadi kalau sejarah lisan, kita kan
sebenarnya kita kan tidak bisa harus bisa membedakan ya maksud saya. Mana itu legenda, mana itu babat, mana itu sejarah, mana itu dongeng. Jadi kalau kita bicara tentang menulis sejarah ini, kita pondasinya harus kuat dong. Paling tidak ada jejak-jejak arkeologi, ada lontar-lontar yang bisa dijadikan dasar. Beda kalau kita menulis babat sedikit berimajinasi juga gak apa-apa. Kan? Oke, luar biasa ya. Nah, kalau dari SMK sendiri, Pak Zain, ada nggak sih hal atau langkah ya yang sejauh ini sudah dilakukan untuk mengimbangi ketertarikan siswa-siswa kepada media sosial gitu, yang berbaunya kepada literasi? Langkah-langkahnya seperti yang saya tekan kemarin tadi itu tentang ini kolaborasi dengan guru mapel itu. Biar walaupun anak-anak susah untuk membaca, tapi mereka kan misalkan ada tugas ini. Jadi mereka melihat buku, melihat novel, melihat esai dan seterusnya. Kalau inovasi terbarunya mungkin dari perpustakaan sendiri? Inovasinya mungkin itu saja dulu. Oh, berarti kolaborasi dengan guru mapel dan salah satunya tadi yang aplikasi itu ya? Ya, aplikasi itu. Oke, itu semua bisa akses? Semua bisa akses. Oke. Nanti disetujui sama admin perpustakaan untuk bisa membaca koleksi-koleksi yang ada di namanya ini Ellipse Smeksa Sumeneb. Ellipse Smeksa Sumeneb. Oke, baik. Itu orang luar juga bisa? Orang-orang luar bisa. Oke. Bisa. Nanti gimana cara persetujuan kepada admin tuh, Pak? Kalau bukan siswa SMK maksudnya? Nanti kan ini ada tanda pengenal, itu bisa pakai KTP, bisa kartu pelajar, itu bisa. Jadi penasaran ya Sobat PWI, apakah di Perpusda Sumeneb juga sudah melakukan hal itu? Nah itu tanyakan nanti, itu yang tanya saya itu. Waduh, Pak Ibnu. Tapi kayaknya menarik kalau misalnya rencana penulisan terkait sejarah-sejarah di Kabupaten Sumeneb itu dilanjutkan kembali Pak Ibnu. Ya penting kan. Apalagi sekarang lagi heboh-hebohnya pemerintah kita akan menulis ulang sejarah. Nah saya tidak berani berkomentar tentang itu. Tapi yang jelas Wildan mungkin salah satu cara mungkin di Sumeneb bareng. Saya sudah jarang melihat mading sekarang di sekolah-sekolah. Majalah dinding zaman-zaman saya dulu. Sih, Pak? Di sini ada, cuman ini agak vakum sih sebenarnya. Masih vakum. Mungkin jadi pembina OSIS, pembina kesiswaan mungkin ya. Nah, zaman-zaman saya dulu ketika saya sekolah mading itu menjadi sebuah luapan. Maklum waktu itu kita kan masih curahan hati ya dan semacamnya. Bahkan beberapa tahun itu berkembang kemudian ada majalah sekolah. Nah, ada majalah sekolah. Nah, dari situlah sebenarnya merupakan langkah awal dan upaya. Bahkan saya lihat wartawan-wartawan sekarang yang ada di Sumeneb itu kan berangkatnya mereka dari penulis-penulis majalah sekolah mereka itu kan. Nah, jadi coba barangkali mading lah. Ya ngapain mading? Wong sekarang bisa e-book, bisa ini. Ya paling tidak kita bisa mengimbangi. Itu sebuah strategi kan. Strategi. Bagaimana mereka kan kadang-kadang bangga ketika tulisannya di mading itu dibaca oleh temannya, dikomentari oleh temannya. Tidak hanya status itu yang mereka tulis terus dikomentari oleh temannya. Mereka nulis status di Facebook dikomentari oleh temannya. Dan ada, wah itu sudah jadul Pak ditinggalkan. Nah, tapi persoalannya itu kan upaya pendokumentasian juga itu kan. Jadi ketika ada majalah memang. Jadi kadang-kadang kan mungkin ya clipping, ada tugas clipping apa dan semacamnya. Itu kan dulu zaman-zaman saya itu. Dan clipping itu misalnya disimpan di perpustakaan. Ada clipping alumni SMK tahun 99. Ada apa tahun 99? Masa kita bisa googling di sini? Nah itu kan, nah itu menunjukkan bahwa itu juga merupakan upaya sebenarnya bagaimana mungkin teman-teman perpustakaan di lembaga-lembaga pendidikan ya, untuk teman-teman guru. Masa clipping hanya ditugaskan hanya untuk guru bahasa Indonesia? Ya enggak juga. Astronomi juga bikin clipping, coba cari di berita. Oh di internet boleh, tetapi di print, digunting, ditempel. Nah kemudian itu disimpan di perpustakaan. Nah ini kan juga merupakan salah satu bentuk, salah satu upaya ya, bagaimana membangun kecintaan terhadap buku, minat baca dan semacamnya. Oke, luar biasa. Sebentar ya Sobat PW, ini kita coba lihat aplikasi perpustakaan inovasi dari SMKN 1 Sumeneb yang berkolaborasi. Ini promosi SMK ini. Sekarang karena ini juga bisa diakses oleh semua orang katanya Om. Artinya SMKN 1 Sumeneb ini sudah memberikan fasilitas bagi masyarakat luas untuk menambah literasi mereka. Ini SMK punya barang berharga tapi tidak dikasih tahu. Ini betul. berkembang biak di alam asbak menurut saya. Sebenarnya SMK ini butuh media untuk sosialisasi ya. Oke. Gak apa-apa, PWI Talk siap, insya Allah. Memang untuk sementara ini Pak Ibnu sama Wildan.
aplikasi itu kan untuk guru dan siswa-siswi di SMKN 1 Sumeneb. Tapi kalau memang nanti minat baca masyarakat juga luas, mungkin kita bisa akses juga keluar seperti itu. Oke, luar biasa ya. Ini ya teman-teman, ada Elip Smeksa Sumeneb. Elip Smeksa Sumeneb. Nah, oke, untuk melanjutkan obrolan kita di pagi hari ini, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB SMKN 1 Sumeneb tahun 2025 menyediakan layanan konsultasi bagi calon peserta didik baru dari jenjang SMP MTS. Layanan ini diberikan sebagai bentuk solusi bagi siswa yang mengalami kendala atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait proses pendaftaran. Dengan adanya layanan ini, diharapkan para calon murid baru dapat lebih percaya diri dan siap dalam mengikuti proses daftar di SMKN 1 Sumeneb tahun ajaran 2025-2026. Layanan konsultasi online melalui nomor 0823 3217 7873 dan 0823 0215 8783 atau langsung ke posko SPMB di SMKN 1 Sumeneb. Pengambilan PIN pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2-13 Juni 2025, sedangkan pendaftaran tanggal 16-17 Juni 2025. SMKN 1 Sumeneb juga menyediakan 8 konsentrasi keahlian atau jurusan, diantaranya manajemen perkantoran, akuntansi, bisnis digital, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, produksi film, perhotelan, desain, dan produksi busana. Terima kasih Sobat PW, masih bersama saya di program PW Talk dan masih bersama dua narasumber yang istimewa sekali. Setelah tadi kita lihat sedikit ya bahwa aplikasi dari SMKN 1 Sumeneb ini juga nantinya bisa diakses oleh masyarakat luas ya Pak Zen. Betul. Dan disambut baik juga oleh sang penulis. Wah, itu luar biasa sekali. Oke, tapi ngomong-ngomong ada hal menarik. Tadi teringat statement dari Pak Ibnu bahwa di Sumeneb masih belum ada secara khusus satu buku yang membahas tentang sejarah. Bagaimana dengan kearsipan nih Pak Ibnu? Karena itu kan juga penting tadi katanya Pak Ibnu. Ya, itu tugasnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya. Tapi sependek yang Pak Ibnu tahu seperti apa nih? Ya saya sampai sekarang bertanya ya. Ya mungkin nanti kita juga bersama dengan teman-teman PW atau mungkin kita bertanya. Misalnya ya, arsip itu kan sebuah dokumen. Oke. Buktinya, misalnya kita bicara, Kiai Haji Ramdhani Sirait pernah menjadi bupati di Sumeneb. Buktinya apa? Dilantik tanggal berapa? SK-nya seperti apa? Ini penting ini. Oke. Nah, jadi terus kemudian kayak di Sumeneb misalnya, di SMK 1 misalnya ini pernah membangun MOU dengan penerbit. Oke, secara faktual iya. Tapi ketika 5 tahun 6 tahun dibutuhkan itu, buktinya mana? Nah ini juga menjadi sebentuk, makanya orang lebih melihatnya literasi atau sekedar reading for reading saja. Tapi bagaimana ini untuk institusi ya. Tapi untuk pribadi ya barangkali mungkin ya mohon maaf, betapa nikmatnya saya ketika buka laci ternyata saya simpan surat-surat cinta saya dulu dengan istri saya yang sekarang ya kan. Ada kenikmatan ternyata saya simpan, tidak saya buang gitu kan. Jadi kenikmatan auditif itu terbangun, itu tidak hanya sekedar itu ilustrasi aja lah ya. Tapi barangkali untuk institusi, untuk lembaga pendidikan, untuk lembaga pemerintah nanti Wildan bisa buka undang-undang kearsipan itu ya. Ngeri sekali itu. Undang-undang kearsipan itu ngeri sekali. Dinas, konsekuensinya apa nih kalau misalnya tidak ada arsip? Pidana. Jadi pidana. Jadi silakan buka undang-undang kearsipan itu ya. Jadi dinas yang tidak memiliki ruang arsip dan tidak tertata dengan kearsipannya itu bisa dilaporkan. Saya tidak tahu APH paham undang-undang itu enggak itu kan. Baik. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement kepada Pak Zen terlebih dahulu. Kalau misalnya diberikan keleluasaan untuk memberikan inovasi di SMK, apa yang ingin Anda kembangkan, Bapak, dalam meningkatkan literasi dan minat baca siswa-siswi di sini? Mungkin ini ya, lebih ke acara-acara atau lomba di sekolah seperti itu. Misalkan seperti lomba menulis esai gitu kan. Atau kalau lebih ke lokal tradisi Sumeneb.
Misalkan dokumentasi tradisi dan budaya di Sumeneb gitu, kemudian dibukukan dan dipajang di pameran buku seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya inovasinya ya. Terakhir untuk Pak Ibnu, menurut Anda seperti apa masa depan dari buku ketika masyarakat saat ini sudah berada dalam krisis membaca? Ya, saya masih percaya ya bahwa buku akan memiliki peran penting ke depan. Jadi buku akan bisa mendobrak fenomena sosial, fenomena kebudayaan dan semacamnya. Jadi walaupun ada e-book apa dan semacamnya, terus kemudian buku akan tetap dibutuhkan. Jadi yang saya maksud buku yang seperti ini akan tetap dibutuhkan. Walaupun sebenarnya yang saya katakan tadi mudah-mudahan dari angka 18.000 per tahun itu akan meningkat. Jadi kalau Cina saya katakan 140.000 per tahun menerbitkan buku, di kita hanya 18.000. Nah ini juga bahkan pemerintah sudah mendukung ya. Seorang dosen harus bisa melahirkan tulisan, melahirkan buku dan semacamnya. Nah ini. Tapi buku yang lahir itu tidak hanya sekedar buku, tapi buku yang mampu membangun paradigma baru, buku yang bisa memberikan pencerahan juga kepada pembacanya. Oke, baik, kita berikan kesempatan untuk closing statement terlebih dahulu kepada Pak Zen, silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman PWI ya. Terima kasih buat Wildan, buat Pak Ibnu. Literasi memang sangat dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran dalam menciptakan kondisi di mana seseorang bisa meningkatkan minat dan baca seperti itu. Oke, selanjutnya untuk Pak Ibnu Hajar. Iya, saya di Hari Buku Nasional ini saya hanya bisa berucap seperti ini ya. Kalau sudah bisa membaca karang, mari kita bertempur di atas lautan itu. Dan salah satu perahu yang harus kita naiki adalah buku. Oke, luar biasa. Baik Sobat PWI, itu dia obrolan kita di peringatan Hari Buku Nasional 2025 ini. Terima kasih. Ini bentar ya. Teman-teman PWI sudah suka baca enggak? Kita jawab di episode nanti ya. Enggak, soalnya saya lihat kemarin di kantor PWI ada perpustakaannya loh. Oh ya, nanti kita jawab di konten kita berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Zen. Terima kasih Pak Ibnu sudah hadir di PWI Talk. Dan terima kasih juga untuk Sobat PWI yang setia menyaksikan konten-konten kita. Tunggu konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PWI Sumeneb. Saya Wildan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.